Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imadrip Lestari. Di video kali ini saya akan membahas mengenai cara mengkonstruksi rumus volume dan luas dari kerucut terpancung miring. Yang pertama, kita akan mengkonstruksi volume kerucut terpancung miring. Sebelum lanjut ke pembahasannya, saya akan mengingatkan kembali mengenai limas. Limas adalah sebuah bangun ruang yang memiliki sebuah alas berbentuk sisi datar dan ujung atasnya berbentuk lancip. Limas yang alasnya berbentuk segitiga disebut limas segitiga. Limas yang alasnya berbentuk segi empat disebut limas segi empat. Limas yang alasnya berbentuk segi lima disebut dengan limas segi lima. Dan limas yang alasnya berbentuk lingkaran disebut dengan kerucut. Nah, dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerucut adalah limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Dengan demikian, kita dapat mengkonstruksi volume kerucut terpancung miring berdasarkan generalisasi dari rumus volume limas terpancung miring. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mengkonstruksi rumus volume kerucut terpancung miring. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus dari volume limas terpancung miring. Nah, limas terpancung miring terdiri dari limas terpancung datar dan limas terpancung miring bagian bawah. Untuk volume limas terpancung datar atau rata adalah V0 sama dengan 1/3 T0 dikali S0 kuadrat ditambah S0 dikali S1 ditambah S1 kuadrat. Dan untuk volume limas terpancung miring bagian bawah adalah 1/3 T1 dikali S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2. Sehingga volume limas terpancung miring adalah volume limas terpancung rata ditambah dengan volume limas terpancung miring bagian bawah. Sehingga volume limas terpancung miring adalah 1/3 T0 dikali S0 kuadrat ditambah S0 kali S1 ditambah S1 kuadrat ditambah 1/3 T1 dikali S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2. Langkah selanjutnya adalah menentukan volume kerucut terpancung miring. Sebelumnya perlu diingat, jika alas limas sebelumnya berbentuk persegi sehingga luasnya S kuadrat, maka untuk kerucut yang alasnya berbentuk lingkaran, luas alasnya adalah VR kuadrat. Dapat dilihat pada gambar, diketahui bahwa R0 adalah jari-jari lingkaran bawah, R1 adalah jari-jari lingkaran tengah, R2 adalah jari-jari lingkaran atas, T0 adalah tinggi kerucut terpancung datar, dan T1 adalah tinggi kerucut terpancung miring bagian bawah. Kerucut terpancung miring terdiri dari kerucut terpancung datar dan kerucut terpancung miring bagian bawah. Untuk menentukan rumus volumenya, kita regeneralisasi dari rumus volume limas terpancung miring. Yang pertama, kita menentukan volume kerucut terpancung datar. Kita tulis kembali rumus volume limas terpancung datar. Nah, volumenya adalah V sama dengan 1/3 T dikali S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 ditambah S2 kuadrat. Kita substitusikan sehingga V0 sama dengan 1/3 T0. Karena alas dan atasnya berbentuk lingkaran, maka untuk alasnya menjadi VR0 kuadrat ditambah VR0 dikali R1 ditambah VR1 kuadrat. Sehingga volume kerucut terpancung datar adalah V/3 T0 dikali R0 kuadrat ditambah R0 kali R1 ditambah R1 kuadrat. Selanjutnya, kita menentukan volume kerucut terpancung miring bagian bawah. Kita tulis kembali rumus volume limas terpancung miring bagian bawah. Nah, rumusnya adalah V sama dengan 1/3 T dikali S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2. Kita substitusikan sehingga V1 sama dengan 1/3 T1 dikali VR1 kuadrat ditambah VR1 dikali R2 per 2. Sehingga volume kerucut terpancung bagian bawah adalah V1 sama dengan
V per 3T1 dikali R1 kuadrat ditambah R1 dikali R2 per 2. Nah, dapat disimpulkan bahwa volume kerucut terpancung miring adalah V0 ditambah V1. V0-nya yaitu V per 3 T0 dikali R0 kuadrat ditambah R0 dikali R1 ditambah R1 kuadrat ditambah V1 sama dengan V per 3 T1 dikali R1 kuadrat ditambah R1 dikali R2 per 2. Sehingga volume kerucut terpancung miring adalah V sama dengan V per 3 T0 ditambah R0 kuadrat ditambah R0 dikali R1 ditambah R1 kuadrat ditambah V per 3 T1 dikali R1 kuadrat ditambah R1 dikali R2 per 2. Selanjutnya yaitu menentukan luas permukaan kerucut terpancung miring. Nah, jika sebuah kerucut terpancung miring kita buka, maka akan menghasilkan sebuah jaring-jaring yang tampak pada gambar di sebelah kanan. Jaring-jaring kerucut terpancung miring tersebut terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu alasnya berbentuk lingkaran, yang kedua yaitu selimut kerucut terpancung miring, dan yang ketiga yaitu tutup yang berbentuk elips. Sehingga dari jaring-jaring tersebut kita dapat menentukan luas permukaan kerucut terpancung miring, yaitu luas sama dengan luas alas ditambah luas selimut ditambah luas tutup, sama dengan luas lingkaran ditambah luas selimut ditambah luas elips. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.